semuanya, terima kasih. Hari ini sudah bersiap untuk ngakak brutal dan modal nekat. Wah, kalau nggak sampai brutal sih. Salahin Wawan. Tawamelin deh, tawar yoga ini komedi konsultan ini. Kalau lucu itu kena cashnya bagus banget. Kalau nggak lucu hewan yoga gitu. Nggak ada menang gua. Dieksekusi aja tuh. Jadi begini, mungkin saya udah lumayan banyak bikin film dan selalu rindu kok kenapa sih di Amerika sana gitu di akhir tahun tuh selalu hadir film-film keluarga yang begitu menyenangkan, kita bisa nonton sekeluarga, value keluarganya tinggi, komedinya seru, dan juga ada adrenalinnya. Kadang-kadang ada actionnya yang begitu seru, ada mission, ada bahu-membahu melakukan sesuatu bareng-bareng, dan itu menjadi sesuatu yang kerinduan yang nggak habis-habisnya saya menantikan kapan saya bisa hadirkan tontonan semacam itu. Mungkin saya mencoba dengan hadirnya toko sebelah apa segala macam, tapi waktu cek toko sebelah yang kedua pun kayaknya ini harawan juga nih. Yes, pelakunya sama Pak. Ya, nggak bisa seberhasil yang pertama, artinya kita butuh lagi hal yang baru. Dan akhirnya saya bertemu dengan Imam Darto, kita ngobrol, kita biasanya saya suka ngobrol dan saya menemukan ada passion yang sangat menarik yang saya lihat kayaknya ini Tuhan Allah itu begitu baik dan akhirnya hadirkan Imam Darto dan kita ngobrol, saya rasa ini kayaknya yang bisa memberikan apa yang saya impikan itu. Dan akhirnya waktu dia memberikan kepada saya sebuah cerita yang singkat, yang konon dia pun belum siap sebetulnya, ya kan? Tapi saya melihat bahwa energinya udah pas, energi untuk hadirkan film yang nekat. Modalnya adalah nekat, dan kita adalah manusia-manusia yang sebetulnya harus nekat dalam hidup. Kita harus berimprovisasi, harus melakukan hal-hal baru, karena kalau bukan kita tidak akan bisa merubah nasib kita. Jadi inilah sebuah persembahan dari Star Vision, dan Public Cerita ini adalah perusahaan dari Mas Imam dan dari sini Warman. Di situ juga di belakang ada Sesa yang juga menjadi penulis senarionya ini rasanya jadi lengkap gitu. Ada dua pria yang menulis, Imam Darto dan Warman, dan dilengkapi oleh seorang perempuan yang tentunya melengkapi rasa keluarganya. Dan di sini juga kita hadirkan cast yang insya Allah akan membuat kalian jatuh cinta sama mereka. Sebel tapi jatuh cinta, ya kan? Itu kan yang menarik kan? Kan biasanya kalau hanya cinta saja nggak cukup, butuh sebelnya juga, biar kita komplit gitu emosinya. Dan di sini ada Inyong, ya. Inyong ini berperan sangat penting. Film ini nggak ada kalau nggak ada Inyong. Inyong, Kunci dia, juru kunci. saya tuh ngefans banget sama dia. Sampai udah pengen ketemu aja setelah setiap dia itu sialan ya orang itu sialan. Jadi saya mungkin nggak berpanjang lebar, hanya terima kasih dan semoga kita bisa sebarkan karya ini, karena perfilman kita butuh gebrakan-gebrakan baru yang bisa memperkaya genre, jangan hanya itu saja. Terima kasih. Siap, terima kasih tepuk tangan untuk Bapak Chandra. Selanjutnya dari Public Cerita, Sawarman silakan. Singkat saja sih, makanya sebelum kita menonton hasil khayalan kita ya, yang benar-benar yang menarik sih sebenarnya, karena kita di Public Cerita ini bisa dibilang film layar lebar pertama kita, gitu. Sebelumnya kita biasanya di series atau di web series gitu. Pas ketika kita mau bergerak ke layar lebar, memang pencariannya adalah bukan pencarian bukan jadi investor atau apa gitu, lebih ke
nyari jodoh sih sebenarnya. Gitu. Jadi kebetulan dikenalin sama si Ika di belakang situ, line produser favorit kita. Terus ketemu sama Pak Farshid, gitu. Akhirnya berjumpa. Sebelum kita bicara soal ide dan lain-lain, memang itu sih memang frekuensinya yang kita cari gitu. Ketemu jodohnya ya. Ketemu jodohnya dulu gitu kan. Alasannya itu sejujurnya kita belum punya ide sih saat itu. Jadi begitu keluar meeting kita ke kafe seberang baru kita ngelarang ceritanya. Ya. Gitu. Terus akhirnya yang lucunya sih ini sih ya kita sangat antusias melihat dari hayalan ke kertas lalu ke eksekusi lalu akhirnya hari ini ke layar seperti apa ya. Kita sih senang ini mimpi kita semoga jadi jadi hiburan buat kawan-kawan semua sih. Gitu sih. Siap, terima kasih teman-teman dong untuk Mas Orwan, thank you. Jajaran Kes, Kakak Tara, Muriban, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman media semuanya, teman-teman yang udah hadir hari ini untuk nonton pertama kalinya. Karena yang saya tonton tadinya masih sangat kosong, belum ada apa-apanya. Jadi saya jelaskan sedikit, ini adalah sebuah cerita. Kalau saya bilang antara Ernest Prakasa dengan Yandy Lawrence digabung jadilah pabrik cerita. Keren. Kenapa saya ambil dengan pastinya karena saya melihat sesuatu yang berbeda. Luar biasa ya guys ya saya. Iya. Itu kan Kak Tara, Muriban. Nonton aja. Jangan sedih, ya itu yang dipeluk ini. Berarti ini berkesan banget. Ntar kita cerita lebih banyak di press conference yang Kak Tara. Siap, tepuk tangan untuk Tara Muriban yang gak kuat menahan air matanya kali ini, berkesan banget. Nyong, silakan Nyong. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya. Saya juga nggak mau panjang lebar di sini karena sudah diwakilin sama Pak Tara. Tapi satu yang saya pengen bilang, Bang Anton membeli sikat. Cakep. Selamat nonton Modal Nekat. Mantap. Awan yang terakhir nih. Ya, saya sebenarnya dari pabrik sepatu. Sebenarnya singkat aja sih, ketika pertama kali ditawarin sama Pak Darto gitu, Wan mau nggak bantuin jadi komedi konsultan gitu. Cukup lama sih mikirnya, semenit lah langsung. Bentar lagi kosong juga, lanjut lah. Tapi setelah dijalanin selama berapa hari ya, dari skrip sampai syuting, alhamdulillah kami ngerjainnya senang, bahagia, mudah-mudahan bahagianya juga tertular ke yang nonton. Amin. Siap. Terima kasih. Tepuk tangan dong sekali lagi teman-teman. Nanti setelah nonton kita akan lanjutkan dengan press conference bertemu dengan jajaran Kes juga, dan Sudarmartonya juga akan ada bersama dengan kita. Sekarang masih touch up ya, belum selesai lagi make up dulu dan lain-lain. Lurah dan lain-lain. Kok anaknya ketacap? Iya kan, make up. Emang kenapa bukan di Darto? Gak apa-apa, make up. Gue tuh Parah lu ya. Tidak sesakan di lapangan tenis saya. Siap, sekali lagi tepuk tangan untuk jajaran Kes, sutradara dan juga produser yang ada di sini. Buat teman-teman semua, sekali lagi kita ingatkan jangan kemana-mana setelah menonton karena akan tetap di studio ini untuk melanjutkan press conference ya. Baik, terima kasih, silakan untuk bergabung bersama jajaran filmmaker dari film Modal Nekat yang pertama, produser film Modal Nekat dari Star Vision. Tepuk tangan untuk Bapak Cantara Servia. Selanjutnya produser dari Star Vision Bapak Bintu Nisa. Produser eksekutif sekaligus penulis skenario, ini dia teman-teman dari pabrik cerita, ada Warman Nasution dan juga Sesa Nasution. Silakan bersama dengan kita. Selanjutnya komedi konsultan untuk film Modal Nekat Hernawan Yoga. Wawan, silakan bergabung bersama kita. Di tangan dulu semuanya, silakan. Dan inilah dia produser eksekutif sekaligus penulis juga dan tentunya sutradara dari film Modal Nekat. Ini dia Imam Darto. Luar biasa, Sutradarto sudah hadir. Ini depan sutradara langsung. Gimana filmnya teman-teman? Oh, langsung luar biasa. Selanjutnya kita undang, ini dia jajaran Kes
dari film Modal Nekat. Tepuk tangan untuk Gading Martin, Tara Budiman, Fatih Undru, Om Bucek, Sahila Hisham, Gisela Anastasia, Mike Lukok, Christian Nasution, Sadana Agung, Coki Anwar, Tanta Ginting, Reza Hilman, Jangan tinggi-tinggi, Sarah Tumiwa, dan Inyong. Kita akan foto bareng dulu, silakan boleh lebih merapat lagi. Abang terang Paulus, mungkin langsung kita ngobrol dengan Pak Paulus seperti yang Pak Paulus janjikan sebelum tadi sama-sama menonton. Pak Paulus bilang ini akan ngangkat brutal dan ternyata terbukti Pak. Gimana teman-teman, terbukti gak ngangkat brutalnya? Tuh. Nah ini gimana Pak, akhir tahun Star Vision mengeluarkan di 19 Desember untuk keluarga di momen yang luar biasa, yaitu film Modal Nekat. Silakan Pak Paulus. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beneran kan kita katanya istilahnya ngabrut ya, Ngangkat brutal. Saya bergaul sama anak-anak Gen Z ini semuanya luar biasa. Ngabrut. Saya itu kan masih rada klasik gitu. Klasik. Kan ngerti gak sih itu ngabrut apa gitu kan. Ya udahlah ngangkat brutal aja masih orang ngerti. Nah, jadi ya terima kasih saya sampaikan ke semua yang ada di sini, tim kreatifnya, castnya. Ini emang castnya super banget ya, dan ini belum semua nih. Ini pun kita udah pilih-pilih untuk tidak, tapi udah susah ya untuk foto ya. Ya ini adalah persembahan dari kami, dari Star Vision yang kali ini bekerja sama dengan Pabrik Cerita. Dan dari dulu saya selalu berkomitmen kepada diri saya sendiri untuk selalu hadirkan sutradara yang film perdananya dari Star Vision. Dan bagaimana dengan Imam Darto? Kira-kira menurut kalian? Kasih dong tepuk tangannya. Saya sangat happy dan Mam siap-siap ya, nanti nangis ya di premier kalau nonton. Harus nangis dulu. Tapi yang penting dia aja yang nangis, kita yang nonton ketawa. Sama saya dong ketawa nanti kalau penontonnya banyak, insya Allah. Amin. Jadi ya pesan saya, yuk kita sampaikan vibe positif ini, kebahagiaan ini. Kita akan tayang minggu depan tanggal 19 Desember, tapi tiket sudah bisa dibeli dan memang nekat ya. Jadi Sutradarto ini untuk karyanya yang kali ini, kalau beli tiket satu dapatnya dua loh. Wah, nekat ya. Itu dijawab dari fee saya. Ya, coba tolong dibantu ya. Oke. Tapi kalau semua beli tiket satu dapatnya dua, udah jadi dong bisa Iya, dong. benar. Oke, jadi saya nggak mau. Cek. Tiba-tiba. Saya kayaknya di sini tidak harus berbicara banyak ya. Semuanya di sini jago-jago nih untuk berbicara, kalian lebih baik dengar mereka. Tapi satu hal yang pasti, bagaimana yang tadi saya sampaikan sebelum filmnya dimulai, ini film yang sangat membahagiakan bagi saya. Di sini saya melihat tentang keluarga, persaudaraan, tentang sebuah usaha orang untuk bangkit dan berbuat sesuatu, dan kita rela gitu ya, mereka dapat uang itu, ya kan, dan membagikan uangnya, dan semuanya menurut saya ini sangat positif. Tapi tolong banget plot twist kita tentang pencurian di sini adalah pencurian TV. Tidak ada pencurian lain, hanya pencurian TV. Itu pun untuk memberikan ketenangan pada almarhum Saiful, Jamal, dan Marwan yang wafat karena kenapa tadi bukan PJPS ya? Dan ada warnanya lagi ya. Oke, mungkin itu aja dari saya. Baik, terima kasih tepuk tangan untuk Bapak Chandra West.
Sebelum kita lanjut ke yang lainnya, bergabung juga bersama kita jajaran cast dari Modal Nekat, ini dia Prisya Nasution. Enak banget ya syuting nggak pakai dialog. Nanti kita akan tanya gimana ada. Tapi terima kasih Pak Paulus. Kita ke Pak Mitu dari Starvision. Pak Mitu, pengen diceritain dari Pak Mitu bagaimana berkolaborasi dengan pabrik cerita. Pak Mitu, gimana bekerja samanya? Boleh ceritakan? Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Ini menarik banget nih awal-awal kenapa Starvision bekerjasama sama pabrik cerita. Jadi awalnya tuh ada Ika datang ke kantor sama Imam Darto. Dia bilang pingin syuting film, betul? Betul. Pengen bikin film, cuman nggak tahu mau bikin apa. Gitu awalnya. Terus bapak nanya nih mau ada cerita apa? Nggak tahu, belum tahu. Kosong. Tapi mendingan jangan gue deh jawab itu. Beri dia aja dan jawab. Dari Kalau menurut saya mendingan saya sampaikan bahwa Modal Nekat ini adalah film yang harus ditonton. Kenapa? Karena kalian bisa pergi liburan lebih awal di tanggal 19 Desember itu sih. Kalau menurut saya itu. Siap. Tapi kalau menurut saya mending Imam Darto yang jawab. Nanti akan dijawab Siap. Terima kasih Pak Mitu. Kita ke teman-teman dari pabrik cerita, ada Warman Nasution dan juga Cesar Nasution di sini. Tepuk tangan juga dong untuk pabrik cerita. Bagi teman-teman dari pabrik cerita, ini gimana pada saat yang tadi diceritakan Pak Mitu sedikit Baika dan Pak Darto datang, Starvision terus dapat sambutan baik. Akhirnya gimana Mas Warman dan Mas Esa menerima kolaborasi ini dengan Starvision? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pertama sih benar-benar ceritanya gitu sih, dari sekedar iseng-iseng sama LP favorit kita Ika Mulyana gitu. Dia nawarin apa sih, yuk ngobrolnya apa ketemu aja dulu gitu. Terus setiba ngobrolnya juga lumayan ngalur ngidul mana-mana gitu ya. Tapi pokoknya yang penting seru lah Pak ya. Terus kemudian ya itu ada potensi ada potensi itu diceki dulu kan. Terus kemudian ketika kita menggarap cerita juga kita sih lumayan terkejut karena ternyata kok Pak Paulus percaya sama 3 orang yang kita nggak ada ilmu sama sekali gitu. Sekolah film enggak, pengalaman apa juga enggak. Kok dia nekat? Ya udah kita nekat juga gitu. Oke, jadi benang-benangnya adalah kenekatannya ini ya. Iya, sebelum judulnya kita tahu sebenarnya nekatnya sudah ada. Sebenarnya dari kedua belah pihak lah waktu itu. Jadi yang kita kita jalan, yaudah akhirnya kita coba lah gitu. Dan akhirnya 19 Desember nanti akan tayang di seluruh Indonesia, luar biasa. Tepuk tangan dong, jadi mulai tayang. Mas Esa, silakan boleh menambahkan bagaimana dalam penulisannya, gimana prosesnya sedikit boleh diceritakan dong. Silakan Mas Esa, silakan. Saya satu banyak pikiran sekali yang disampaikan. Saya kosong. Gimana tadi pertanyaan? Ya gimana dalam mengembangkan ceritanya yang ditodong lah ya, dalam tanda kutip ditodong, ya udah ayo bikin ceritanya deh gitu. Iya, betul. Gimana persiapannya kan singkat. Itu juga dari halo teman-teman. Dari Darto ke Warman, abis itu kan baru ke aku ya. Ses, Pak Parwes sudah nih draft 1. Yuk let's go. Kita gitu langsung. Itu juga mengejutkan banget. Karena ternyata timelinenya sangat tight ya Pak ya waktu itu ya. Dikasihnya mepet banget. Ini bener-bener tadi kata Warman dan kata teman-teman yang lain emang modal nekat, beneran modal nekat sih gitu. Tapi dari pembuatan ceritanya juga ya kita bertiga sering sekali melakukan meeting dan juga Zoom ataupun Jimit gitu ya untuk mengembangkan cerita. Tapi nggak terlalu banyak perubahan ya dari ide awal ya kayaknya ya. Dan kita alhamdulillah dibantu juga sama Wawan juga. Komedi konsultan kita yang juga menambahkan keseruan-keseruan dalam cerita lah intinya gitu. Siap, terima kasih. Kalau kata Pak Paulus tadi kalau berhasil berarti karena cash ya Pak. Kalau nggak berhasil karena Wawan ya, sama aja. Terima kasih Mas Warman dan juga Mas Esa, thank you. Kita ke sutradara kita, Sutradarto. Nah, pengen tahu bagaimana debut ini adalah film pajak pertama dari seorang Imam Darto. Dimana sebelumnya menulis untuk layar lebar. Kepercayaan yang luar biasa ditaruh di slot akhir tahun sama Starvision. Ini kan spesial banget Pak Darto. Betul. Gimana Pak Darto tanggung jawab yang besar sebagai Sutradarto ini?
Ya emang dari awal ini benar-benar modalnya nekat, senekat-nekatnya datang ke kantor beliau, sangat intimidating, masuk ke dalam dingin, penuh asap rokok, gitu. Terus ada piala-piala di belakangnya, film-film besar gitu kan. Kamu mau bikin film apa? Gitu. Kita bikin film apa? Sama ide nih si anjing. Terus ya udah akhirnya ngobrol aja, ngebluffing, terus begitu pulang baru nulis. Ternyata sinopsis yang saya baru bikin setengah jadi itu beneran belum ada endingnya, beliau suka gitu. Beliau suka, ya udah selesain endingnya, kita mau tahu endingnya kayak apa. Endingnya kayak gimana ya? Baru saya tuh sinopsis baru yang pas yang ya itulah pokoknya, ntar biar nggak spoiler ya. Terus begitu selesaiin beliau suka, ya udah langsung bikin draft satu, percaya atau tidak, seorang Chan Parwes itu adalah perfeksionis. Ya, setuju. Draft satu itu biasanya adalah draft yang paling banyak dicoret-coret sama dia. Benar nggak Pak? Benar kan? Tapi draft satu saya langsung sama dia langsung di-approve. Langsung dibakar ya? Langsung dibuang apa? Apa ini gitu? Apa ini? Itu. Itu kan menarik hati Pak Parwes. Nah, menarik hati jajaran cast ini, ensemble castnya luar biasa loh. Keren kan? Gimana? Ini memang juga castnya juga intimidating. Mendirect seorang bucek gimana coba? Gila kacau kan bro. Itu kan Gading Martin ya kan. Waktu itu kita perjalanan panjang yang membeli cast panjang sekali sampai akhirnya dapat dream team ini gitu, dapat Tara, terus kemudian Tara lu main afford dulu nih, kita ambil yang mahal, dapat Gading gitu. Banyak ada sisa, dapat Pati Wondro ya kan. Sesuai lah gitu. Dapat 3G, iya dapat 3G ini. Iya. Kapan lagi mereka bersatu lihat di layar guys? Cuma modal nekat ya. Nekat. Awalnya juga ngajaknya nekat berarti ya? Iya nekat. Kira-kira nelfon gue reject mulu. Begitu Pak Parwes yang telepon baru saya nggak berani. Dengan sebelum kan berapa tahun ya? Iya udah. Akhirnya lanjut terakhir telepon nih, oke deh. Iya Pak. Gimana Darto? Iya saya telepon lagi Darto, lu ditawar nggak Dar? Tawar. Bentar dulu ya Dar ya. Ya jadi iya lagi ya. Ini masih ada nih WhatsApp-nya. Gue capture lagi abis itu. Ada kayak ya udah teman ada gitunya ya Pak. Iya. Kan memang ada. Suatu saat kita butuh bantuan, suatu saat kita juga dibantu juga. Saling bantu. Berarti kan ini Pak Darto tadi bilang salah satu yang ngajak Pak Hadi di sini yang udah berlebar Piala Citra. Kacau. Dan dengan film ini Pak Darto yakin bahwa akan bawa Pak Darto ke Piala Citra. Gimana ya? Lu Pak Darto sebagai sutradara. Lu yakin nggak? Minimal Piala Liga 1 lah. Ya. Piala Kalpataru ya. Ada yang mau disampaikan nggak Pak Darto di momen ini di depan teman-teman cast semua? Saya ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman cast semua, ini luar biasa. Ini nama-nama besar, nama-nama yang nggak main-main loh. Mereka ini udah puluhan tahun di dunia perfilman Indonesia. Saya baru anak piyik, walaupun saya udah tua juga sih ya. Tapi maksudnya masuknya ini baru anak piyik perdana, terus mudah-mudahan nanti kalau mereka akhirnya nonton di premier, mereka bangga lah bisa ada di film ini gitu. Sutradara tepuk tangan buat Darto. Terima kasih. Kita ke tiga kakak beradik yang sangat luar biasa ini, Bapak Gading, Tara dan juga Pati Wondro. Ini kalian gimana? Gua mau tanya tadi prosesnya udah, tapi gimana cara kalian build chemistry bertiga dengan waktu yang singkat tapi sebegitu bisa beri boleh ke teman-teman yang tadi menonton ketiga ini persaudaraan kalian. Silakan. Gue aja dulu. Iya. Jadi gini, sebenarnya yang dibilang Darto itu benar. Kenapa ini itu namanya modal nekat? Karena nekat dan yang paling terakhir adalah Gading. Karena Gading sangat mahal. Gempita. Mahal Gempi. Jadi keseruannya di sini adalah ketika dikasih draft yang pertama, draft 2 kalau nggak salah ya. Pertama dikasih draft 2, saya baca, saya cuma nanya, saya jadi siapa? Jadi anak kedua, oke, karakternya seperti apa? Udah ngalur ngidul segala macam, tapi dengan satu syarat, lu harus botakin, lu harus jelek tapi botak. Tadinya botak, akhirnya ribet, lu males kan? Males. Iya. Jadinya dikuningin. Ngebuat chemistry kita bertiga, karena kita udah punya pakem masing-masing. Ya. Dari awal kita ngobrol sama acting coach. Jamal tuh karakternya kita buat seperti apa ya? Kita dikasih kebebasan dan alhamdulillah juga ketika ngobrol sama Darto,
kayaknya seru tuh dibikin seperti itu. Kenapa akhirnya saya mau menerima film ini selain saya affordable? Karena syuting itu buat saya hobi. Itulah asiknya punya mertua kaya banget. Jadi kalau mau calling saya calling aja. Tapi kenapa tadi saat mau mulai lu sampai nggak bisa menahan air mata, Pak? Kenapa, Pak Tara? Apa ya? Gue tuh ketika gue tuh lahir dari sebuah kesempatan. Cerita ini tuh bagus banget. Mungkin buat teman-teman yang nggak tahu Coblos Cinta? Coblos Cinta nggak ada yang tahu? Oke, ini adalah penulis dari Coblos Cinta. Banyak sekali yang ditulis sama Imam Darto, Kakak Sesa, dan juga Mas Warman. Saya juga waktu kemarin itu habis kelar series yang luar biasa sampai season 3, itu adalah tangan dari mereka semuanya. Dan ketika saya baca ini tuh semuanya, makanya kenapa saya bilang ini adalah kombinasi antara dua sutradara yang luar biasa. Di sini ada makaknya, ada dramanya. Kalian akan relate dengan satu hal yang kayak iya lagi anak pertama kayak gini, anak kedua kayak gini, anak ketiga kayak gini. Komedinya juga dapat, plot twistnya sangat. Yang kalian lihat tadi itu semuanya nggak ada di skrip, semuanya dirubah sama orang ini. Makanya kenapa sedih itu kayak ini jadi juga ini film. Itu sih yang buat akhirnya karena sesuatu yang mikir nggak tahu. Ini kayak anjir. Ini kacau. Tapi karena kita ngejalanin nekat, kita ngejalanin juga fun, dan akhirnya pas nonton kemarin tuh delivernya tuh luar biasa gitu. Dan mudah-mudahan dengan bantuan teman-teman juga di sini ngasih tahu kalau ini ada suatu produk yang terbaru komedinya. Komedinya ini sangat berbeda. Kenapa saya bilang beda? Dari Keluarga Gading juga beda. Drama-drama plot twistnya ada. Dari saya ada, dari Fatih ada, bahkan dari teman-teman yang ada di belakang tuh ada. Inyong aja still banget. Yes. Inyong tuh tadi adegan dia genjot sepeda tuh beda dari adegan genjot sepeda yang lain ya. Kalau nggak ada Inyong cerita kalau Inyong pacing genjot sepedanya nggak pas tuh beda gitu. Even the prediksi aja Ananda Omes juga menjadi salah satu yang luar biasa. Jadi kayak gue tadi kenapa nanya karena itu sesuatu yang bagus kalau udah deliver udah keluar jadinya kayak ya Allah jadi lagi nih. Yes, itu terima kasih. Dapat sulit itu adalah ya karya kita diterima aja. Siap, terima kasih. Kalau Fatih dong, Fatih gimana Fatih barengan sama Tara dan juga Bang Kadin di sini? Asik banget ya, karena kita sebenarnya reading nggak terlalu banyak ketemu ya Mas ya? Nggak ada, 3 hari. Iya. Tapi pas karena gue udah sering diskusi sama Pak Darto, mungkin masing-masing juga diskusi sama Pak Darto gitu, udah megang pakem masing-masing manusianya begitu. Terus begitu di set udah kayak kawin aja gitu, bertiga ketemunya emang udah ngelebur begitu gitu Mas. Jadi menyenangkan ya kolaborasinya ya. Jadi lo bagian yang nekat juga kan, jadi kayak udahlah nekat jalan ini. Iya, karena gue agak takut sebenarnya dengan reading yang hai 2 hari ketemu. Yes. Itu saya agak sedikit takut. Tapi akhirnya pas syuting hari pertama, wah ini asik nih, cakep nih. Iya tuh. Fatih, terima kasih Fatih. Bang Andi cerita lagi dong sedikit kalau dari Bang Andi gimana proses bersama dengan Sutradarto yang teman in real life tapi di sini sebagai sutradara dan pemain nih. Tipe sutradara kayak apa sih Pak Darto tuh? Kapan lagi kita syuting bisa kata-kata sutradaranya kan? Biasanya kan kita takut banget, sih. Enggak. Kita respect sama Darto. Tapi kalau misalnya mau cerita awal memang sebelum film ini saya sama Darto tuh sebenarnya punya wacana mau bikin film bareng. Papa Wes mau bikin film bareng. Kode dulu. Kalau ini lebih kodenya di presscon jadi nggak bisa. Sekalian. Terus memang saya udah suka dengan tulisan Darto itu di film Vides. Pretty Boys dan juga dia nulis film saya waktu itu yang selesai sama Tompi. Jadi memang saya mengagumi karyanya Darto lewat tulisan-tulisannya dia. Baru dengar dia mau ngedirect, nekat loh gitu. Dan itu memang saya termasuk pemain terakhir yang bergabung. Jadi udah pada reading, saya belum. Saya masih telepon-teleponan sama Papa Wes. Ya, masalah waktu kan? Masalah waktu. Waktu itu waktunya bentrok dengan nganggur saya tuh bentrok. Jadi
Saya cari celah, jangan hari Selasa, jangan hari Sabtu kalau kata orang Jawa ya kan. Pas banget malam Jumat nih, jadi barang, ya kan. Akhirnya begitu tahu, tapi begitu memang baca dan begitu tahu siapa yang terlibat dalam film ini, langsung gas. Langsung gas. Udah habis gitu cuman reading 2 kali, terus melihat kepemimpinan Darto di set, sama sekali ini kayak Sersar 1 ke medan perang. Kayak Sertu ke medan perang. Apa ini? Dadar. Ternyata dadar-dadarnya itulah yang menjadi peluru-peluru di film ini. Gitu. Jadi memang banyak sekali perubahan-perubahan atau elemen of surprise. Iya, yang kita kembangkan di set malah jadi punchline kecuali di film ini. Gitu. Jadi ini kerjasama yang keren banget. Mudah-mudahan juga thank you Darto bersama timnya dari Pabrik Cerita. Thank you banget Television udah ngajak saya. Mudah-mudahan nggak kapok. Mudah-mudahan kita ada kerjasama lagi karena kita sama-sama mau bikin rumah. Jadi sebenarnya begitu ditanya Pak Bagas tuh, Imam kamu mau bikin apa? Mau bikin rumah Pak, baru bikin film gitu. Dibalik ya? Iya, kalau nggak dibalik gitu ya Pak. Oke, terima kasih tepuk tangan Bapak kali itu. Kita kayak Gisel, boleh dong cerita ini gimana perubahannya tadi ya Roka? Oke, saat lihat skripnya kan luar biasa banget nih yang diberikan oleh Pak Imam Darto di sini. Silakan. Kalau kita, ini bener Gisel saya. Iya. Hai teman-teman semua. Kalau aku tuh justru lebih terakhir lagi kayaknya. Karena ditawarin pertama Gempi ya, setelah Mas Gading Lock. Terus di Gempi ditanyain mau nggak main untuk jadi anaknya Gading. Terus aku kan ke anaknya doang langsung. Dia ditawarin nih main film jadi anaknya Gading. Terus dia bilang anaknya papa. What do you mean? Aku memang anak papa. Iya, tapi maksudnya perannya juga sebagai anak papa. Jadi dia nggak banyak mikir, cuma jelasin sedikit kurang lebih kalau syuting itu seperti apa dan segala macam. Kebetulan dia punya pengalaman syuting klip sebelumnya walaupun completely different, tapi kan kurang lebih gitu. Terus dia bilang mau gitu. Terus baru sekalian sepaketan jadi mantan istrinya Saiful. Jadi agak bingung sebenarnya ini syuting apa enggak sih gitu. Benar ya gitu. Udah tunggu nggak seneng mungkin. Ternyata masih aja kayaknya ini di bawah ya. Sengaja ya. Jadi begitu bisa ditawarin gitu. What do you mean? Aku emang X-nya juga. Sama, persis aku bilang kan X-nya juga gitu. Tapi ada marketing sebenarnya. Punya Pak Darto ada kepikiran ya. Ini ya, tapi luar biasa. Terima kasih kayaknya saat diajak kolaborasi dengan Star Vision dan Pabrik Cerita dengan cerita yang sangat luar biasa, yang menyentuh juga nggak cuma sekedar komedi, tapi ternyata ada pesan keluarga yang sangat diberikan di sini. Silakan. Oke, terima kasih teman-teman semua yang datang. Ya, hubungan gue dengan Parwes udah mungkin lebih dari 26 tahun kerjasama, dan setiap kali Parwes selalu bisa mengconvince gue untuk film-film yang dia bikin. Nah, kali ini dia bilang, bro ini ada film tapi komedi gini-gini. Oke, apa ininya? Ini gini-gini, siapa direkturnya? Imam Darto. Oke, gue bilang. Terus dia Parwes langsung. Terus Google dia aja. Gue belum pernah melihat karyanya Darto. Parwes mengkonfirmasi gue bahwa dia oke banget bro. Karena dia bikin tulisannya bagus gini-gini. Gue yakin ini nggak salah. Dan abang gue ini memang selalu bisa mengkonvince gue. Melayunya beda ya. Ya sama lah, sama yang lain-lain pastinya kan ada iming-iming ya. Tapi gue bahagia, maksudnya gini, gue jarang main genre komedi sebelum modal nekat ini. Jadi ya memang modalnya nekat. Gue modal nekat mempercayakan bahwa karya ini akan dieksekusi dengan baik, dan ternyata luar biasa. Di hari terakhir gue bilang sama Darto, gue respect sama lo. Karena nggak gampang untuk director dengan karya pertamanya dia. Satu jadi kolonel. Nah, kalau satu jadi jenderal bintang 1 ini kan lipnya terlalu jauh ya. Tapi gue respect dengan Darto punya tim produksi yang luar biasa solid.
production wise produksi ini luar biasa menurut gue. Jadi gue selalu percaya film yang baik itu timbul dari sebuah produksi yang baik. Dan di produksi ini produksi yang luar biasa sehat dan jarang ya terjadi produksi sehat di kita. Jadi yes. Nah jadi modal nekat ini akhirnya membuahkan kebahagiaan karena seluruh proses syutingnya itu menyenangkan, kita happy. Ya Sersan 1 mau jadi jenderal kan pasti ada draft 328 jadi yang kita mulai di reading segala macam di lapangan, tapi Darto tahu apa yang dia mau bikin, itu yang gue lihat. Jadi itu sebuah hal yang luar biasa. Dan gue hari terakhir bilang Darto, gue respect. Ya semoga ini akan menjadi karya yang baik dan bisa dinikmati semua orang. Terima kasih, thank you. Kita ke salah dulu Mas, saya Aisyah dan juga Kapia nih di sini. Pengen tahu pada saat kalian bersama dengan teman-teman yang lain gimana rasanya? Iya dulu ya, boleh duluan silakan. Iya saya Aisyah silakan. Gimana saat diajak gabung di sini? Iya, aku jujur pas dari proses sampai syutingnya tuh aku ngerasa kayak emang banyak discuss banget sama Kak Darto, terus berasa syutingnya tuh nggak ke pressure banget gitu, light gitu, jadi menyenangkan banget untuk prosesnya. Dan aku inget sih kayak awalnya pas casting tuh sebenarnya aku ketemu sama Pak Parves di premiere. Iya Pak, aku sekarang lagi pengen main film Pak gitu. Iya aku kemarin udah casting sih itu untuk proyekannya Kak Darto. Bismillah ya Pak, taunya keterima, makasih. Iya. Oh dari saya lah Pak Parves tadi. Jadi menyenangkan ya ada di proyek ini ya. Menyenangkan sekali tuh, sudah gitu juga aku memang sama Kak Darto tuh aku juga sempet kayak setelah syuting tuh juga ngobrol gitu, Kak Darto sebenarnya Kak Darto tuh tulisannya udah banyak banget gitu. Karena aku ngeliat sebenarnya Kak Darto tuh harusnya ngedirect tuh dari beberapa tahun sebelumnya, karena banyak banget penulis yang kayak dia nulis terus kayak ya udah kayak udah ngedirect duluan, tapi Kak Darto kenapa baru sekarang gitu. Dan akhirnya pas dengan hasilnya ya. Iya aku happy. Syahri Aisyah, terima kasih. Senang tuh gimana kalau saya boleh dong ceritain juga tadi dijahatin nih ceritanya gitu kan, tinggal gitu aja. Kalau aku awal di approach sama Star Vision aku harus kayak oke. Langsung modal nekat aja. Oke, terus pas ini Kak Darto belum tahu ya, pas dia bilang oh sutradaranya Imam Darto, ngefans sih dari kecil. Oh dari kecil. Kabur kan? Iya, ngefansnya dari kecil. Dari kecil. Nontonin dari kecil terus pas tahu ada Katara juga kayak dari kecil. Oke. Jadi aku sangat amat senang banget diajak ke project ini dan Om Darto dong. Kakak Darto aja. Kakak. Pokoknya seneng deh. Semoga kalian semua juga senang. Siap, terima kasih. Tapi ya kalau kayaknya gimana Pak Darto bilangnya dengan karakternya dari Pak Parves bilang dialognya sangat dikit tapi juga geser-geser emang yang ditujukan di sini. Silakan. Kayaknya dari semua yang paling gak penting gue deh. Tadi kan audio project ini itu enggak. Kalau gimana sih Kak lanjutin cerita? Aku juga. Sebenarnya bukan aku yang main di sini intinya. Tadinya. Oke. Terus karakternya namanya Eko. Ya oke dong. Berarti kan harusnya Eko. Belum diganti. Eko. Tapi di film juga tetap Eko lah. Eka aja deh. Terus udah akhirnya Ika ya nelfon, The Power of Ika Mulyana. Nelfon tuh gak bisa ditolak gitu. Kalau nolak tuh berubah jadi main kundang ntar gue. Jadi nge-explore karakternya gimana berarti saat tahu karakter Eka seperti itu? Nah itu pas baca ini kenapa Eko gitu, ini laki, gue harus jadi laki apa jadi banci apa gimana sih gitu kan, bingung dulu nih dialog nggak cewek. Ya udah terus pas reading kayaknya yang paling terakhir ya
Pak Sutradarto, terakhir banget gitu. Terus ini mau diapain nih karakternya, bingung, udah nggak usah ngomong aja deh gitu. Karena ngomong keluar sedikit, namanya lagi action kan pasti ada lah, keluar sedikit nggak boleh malah dimarahin. Ya udah nggak usah baca skrip. Ini bergabung dengan yang lain. Terima kasih Gambia ceritanya. Kita ke Saudara Agung dan juga Inyong di sini pengen tahu. Gimana Saudara Agung? Teman-teman tadi minta kamu sekali lagi mengendus ke freshan yang tadi. Coba diulang dulu dong, fresh. Iya, nge-fresh yang tadi. Jujur, ini dong, ini. Coba nih freshnya Saudara Agung. Jujur 3 hari sempat nempel itu. Udah ya. Gimana kalau udah dipercaya di karakter ini jadi keponakannya bos? Waktu ditawarin jelas seneng banget, apalagi di film ini tuh kayak komedi, fantasi kita tentang komedi di film tuh diwujudkan oleh Pak Imam Darto, kayak seabsurd apapun kayak boleh tuh gitu. Gimana kayak begini Pak, bercanda doang, ya boleh tuh. Cocok terus pokoknya Pak Darto tuh cocok terus. Bahkan di film ini tuh saya banyak mengalami hal-hal pertama kali, termasuk nyolok begitu ditembak mati. Ketika ditembak mati tuh saya langsung mikir, waduh ini kalau ada sequelnya nggak ikut berarti. Tapi nanti diberikan kebebasan oleh sutradara untuk mengeksplor sisi komedinya itu ya. Jadi kepercayaan itu Pak Darto tuh oke, boleh itu tuh percaya pada pemain ya kan Pak Darto. Boleh. Terima kasih. Kalau Ijom gimana Jom? Kalau saya ditawarin awalnya sama Pak Darto, udah gak pakai mikir. Kira-kira gimana? Kalau yang lain mungkin modal nekat, saya emang modal butuh saya. Kalau nggak salah Pak Darto baru WhatsApp, Yong dia udah boleh Pak. Orang belum tahu ngapain. Ayo, udah belum tahu. Pak Darto juga bilang kan, ini gue udah bikin cerita ini lama Yong, khusus buat lu. Dari kapan Pak? Dari tahun 1990. Saya 95 baru lahir Pak. Ya awalnya senang banget, apalagi Star Vision kan yang nawarin kan. Terus saya terima udah langsung sama Pak Darto. Saya tanya, Pak, saya dibebasin gak ini? Ya dibebasin, lu bukan napi, kata dia. Iya juga. Lumayan. Jadi menyenangkan ya Jom. Kalau diajak kerjasama lagi sama Pak Darto, sama Pak Parwes, mau lagi ya? Mau, saya kapan aja butuh Pak. Udah butuh soalnya. Tinggal bedain sepedanya aja Pak. Iya, dulu beda sepeda. Ijam terima kasih. Ke Mike Lukom. Mike gimana menjadi ini di film komedi, environment komedi, tapi lo tetap harus kelihatan stand bengis apa segala macam itu gimana? Gua agak lupa sih. Nah, gini. Banyak film. Bukan. Cara menawarkan judul itu sangat lucu. Yang lain kan WA meeting. Nah, gue ketemu Doi di premiere orang lain. Gue lihat, wait, yes. Lu udah baca belum? Gue dalam hati gue gak punya nomor WA nih orang, gue baca apa? Terus gue buru-buru ingat kan, gue baru bangun tidur nih, ada gue apa ya? Itu nasi. Oh iya, lu sutradaranya kan? Iya, gue sutradaranya. Oke. Karakternya apa? Bengis Mike, gini. Namanya Petrus. Alright, cool, sip. Gue lakukan screen test ya waktu itu, terus dia proof, dia adjust lagi, terus gue datang lagi. Nah, yang bikin gue sangat percaya sama si Darto, itu hari pertama kita big reading. Karena gue tipe orang yang sangat percaya banget kalau timnya nggak solid, maksudnya semuanya, bukan pemain doang, semuanya nggak solid, di film gagal. Dan di hari pertama gue datang reading, semuanya solid, ketawa, ngasih ide. Jadi gue udah tahu, oke, mau nekat, ini pasti film yang bagus banget. Iya sih, terima kasih. Kita lihat Tata Gidik dan juga Reza Ilman sebagai polisi yang hadir di sini. Kita kira komandannya berani, nggak tahu ya komandannya. Ini kalian gimana Pak Tanta dan juga Reza ngobrol kalian berdua untuk punya karakter di masing-masing peran polisi ini? Jadi mengesankan buat teman-teman penonton. Kita ketemu di set.
Oke. Yang gue pertama tuh kan ditelepon langsung sama Darto. Tapi gue kalau misalnya udah Pak Parwas dengan Star Vision segala macam pasti ceritanya udah oke, karena gue udah beberapa kali main dan semuanya tuh ya gitu kayak si Darto bilang tadi, Pak Parwas tuh detail banget orangnya, jadi oke ini bakalan seru. Terus Darto ngajak, gue ngefans banget juga dari kecil sama dia. Terima aja. Dan itu gue ngeliat gue jadi siapa gitu, wah jadi polisi. Pas gue ngeliat ada adegan action, nah gue sama Reza kan emang kita awal karir kita dari Starfighter kita ya. Jadi kita ngerti ini bakalan ribet. Terus gue nekat nih orang gitu kan. Dan kan kita lihat berapa hari syuting action yang kita tahu biasa kalau syuting tuh buat satu scene 20 menit itu bisa 7 hari gitu. Iya. Itu action doang. 1,5 hari doang buat 1,5 hari doang. Nekat. Pas kita lihat pas sudah di lokasi, pas lagi syuting, bener dia pusing. Dia maki-maki penulisnya. Dia sendiri dong. Betul. Ini siapa yang nulis? Tapi akhirnya hasilnya keren banget. Dan juga dia bisa mengkontrol situasinya karena di otaknya dia tuh udah kegambar. Dan menurut gua kalau sutradara udah bisa ngegambar apa yang dia mau bakalan oke. Yes, jadi gue percaya dan congratulations Bapak. Modal nekat ini akan menjadi sebuah nekat. Siap. Terima kasih Pak Tante Reza, gimana Reza? Karena ada actionnya tadi, koreografinya Pak Kapia juga di sini. Iya, kalau sama komandan satu ini karena memang udah pernah kerja sama beberapa tahun lalu ya sama Kapia juga. Jadinya untuk chemistry nggak terlalu susah. Tapi memang ya kayak gini lah ya, kalau kalian lihat situasi syuting persis seperti ini. Ini salah satu project yang paling menyenangkan buat saya gitu. Jadi Star Vision terima kasih. Ketawa-ketawa dan ini adalah salah satu hal yang saya sadari sekarang untuk bikin film bagus tuh ternyata semenyenangkan itu sih. Yes. Gitu maksudnya tidak perlu pressure, tidak perlu apapun, ternyata filmnya juga tetap hasilnya bagus. Begitu sih. Sama terima kasih. Nah terakhir kita ke komedi konsultan nih, ada sehingga tepat guna ke penonton. Coba dikasih duduk depan di situ. Sebenarnya mundur dulu ya dari pertama kali ditawarin sama Pak Darto ya. Ini gue ingat banget, Pak Darto nelfon gue jam 7 pagi. Dia minta ketemu jam 9 pagi. Di hari yang sama. Biasanya kan, ayo kita ngobrol dulu deh segala macam, besoknya ketemu. Ini langsung hari yang sama. Kebetulan pas banget gue ngecek M-Banking kosong, oke. Langsung gue dan ya di situ pertama kali ketemu Pak Darto, ketemu Pak Warman, Bu Sesa gitu. Akhirnya jadi 4 orang kosong kita. Nah, akhirnya ketemu dan prosesnya sih enak banget ya, maksudnya benar kata tadi Mas namanya siapa? Oh Dana ya. Benar kata Dana, Pak Darto itu yang Pak digini. Ya udah boleh nih, gitu, boleh ya, boleh nggak, boleh dong, ya udah deh, gitu, tapi teks sekali lagi ya, gitu, semua enak gitu, jadi saya banyakan makan lah di monitor, nggak enak banget, terus komunikasi sama cast-nya juga enak gitu kan, beberapa juga nggak kenal saya kan, saya juga masih kayak agak canggung gitu, walaupun bukan Laila ya, cuma akhirnya ya. Kamu berapa bulan syuting sama Pak Darto udah ketularan jokes pada itu? Ya, kita sering ludah-ludahan loh. Wah, pantas bekas nih. Nah, kalau itu yang kena dua, pipinya Pak Darto sama ludah saya berbisa. Tapi seneng sih, seru banget. Tadi bener kata Om Bucek, kita ngerjainnya happy, semuanya happy, semua line, kamera, art, segala macam semuanya sangat bersinkronis dengan baik. Akhirnya jadi film yang alhamdulillah tadi saya sempat nonton juga. Juga menghibur lah buat teman-teman semua, jadi terima kasih banyak. Terima kasih. Kita berikan kesempatan untuk teman-teman media untuk bertanya. Silakan teman-teman media yang mau bertanya kepada Anda, silakan. Siap. Boleh sebutkan nama dari mana dan pertanyaannya.
Halo, selamat sore. Nama saya Andesta dari Media Valid News. Mau bertanya mungkin ke Mas Darto ya sebagai sutradara. Tadi sempat disinggung juga apakah bercanda atau memang serius memilih Mas Gading, Magisel dan Gempi, 3 orang itu tidak memisahkan kehidupan nyata dengan kehidupan di film. Apakah itu memang strategi atau ada alasan lainnya? Yang kedua, tantangan sebagai sutradara di proyek film debutnya ini seperti apa sih? Itu aja, makasih. Terima kasih, silakan Pak Darto. Boleh dijawab untuk mikrofonnya tadi di belakang ada. Cek. Jadi memang perjalanan film ini tuh apa ya, banyak sekali halangan di belakang layar tuh, banyak sekali halangan rintangan. Tapi setiap kali ada halangan tuh saya berusaha untuk gimana kita bisa membalikan misfortunate ini menjadi sesuatu yang justru another opportunity gitu. Nah, ketika dapat Gading langsung ting, lah ini kan secara karakter, jadi bukan cerita menyesuaikan karakter ya, emang ceritanya begitu gitu. Saipul itu punya mantan istri dan punya anak dan mereka udah bercerai. Terus lah, kok cocok nih nyok, ya kan nyok. Paling yang saya ganti di skrip tuh yang bagian tampar-tampar tuh saya tambahin sampai 3 kali gitu. Sorry ya nyok. Nggak sakit. Sakitnya di sini kan? Jadi itu tadinya mau yang menjadi bapak gue Om Roy Martin juga kan tadinya ya? Mau semuanya ya? Oh, tapi takut disangka kita dinasti kan? Iya gitu. Jadi lagi-lagi ya itu opportunity demi opportunity bagus itu menghampiri film ini gitu. Jadi semuanya dan bisa, Gembira bisa, ya udah gitu. Dan orang-orang yang hebat-hebat tadi ada Dwi Sasono, ada nama-nama besar itu. Cuma modal telepon doang. Ikut aja. Oke, besok lo ngapain? Besok lo olahraga. Ya udah datang ya ada Vlogi juga atau Vlogi kan yang Bali langsungnya itu. Itu ya. Jadi banyak sekali keberuntungan yang terjadi di film ini gitu. Jadi emang mudah-mudahan itu tanda bahwa film ini diberkahi lah. Blessing. Gitu. Kalau tantangannya dari Bang Darto ada pertanyaan tantangannya? Tantangannya emang debut ini. Penulisnya goblok ini, asli kan ada kata gue nih. Ini kan, nih ada satu, mungkin tadi kalian memperhatikan ya, ada satu bagian di mana Marwan bergantungan di bawah jembatan. Ya. Itu saya nulisnya 5 detik. Marwan bergantung di bawah jembatan setelah dikejar-kejar. Nah, itu pas mengerjakannya ada 80-100 orang itu ke situ 2 hari itu bawa pasang kren, pasang ini segala macam, buset gue bilang kacau bener ya, dipakai gue cuma sedetik gitu kan. Kok berkali-kali ini siapa yang nulis, ya Allah, gue susah banget bikin film kayak gini gitu. Makanya film kedua saya mau drama aja. Yes. Tapi itu mungkin ini menjadi satu poin bahwa baik penulis maupun sutradara itu benar-benar modal nekat, kosong masuk produksi ini yang semua bilang, hah pemainnya sebanyak ini, hah lu mau bikin kayak ginian? Di otak gue tuh cuma emang susah ya. Bisa kali. Kebenarannya anjing susah banget. Tapi kejadian gitu. Mudah-mudahan itu juga menjadi warna baru juga, fresh buat teman-teman bahwa ketika orang nggak punya beban untuk mengerjakan sesuatu, malah jadinya ya God nothing tulus dan itulah hasilnya. Gitu. Yes. Berarti ini juga menunjukkan bahwa tim produksinya juga support. Solid banget. Mantap. Editornya lagi tipes nih. Iya, nggak bisa datang. Terima kasih. Ada lagi teman-teman? Oke, silakan. Ya, boleh katakan Mas buat teman-teman yang saya. Nah, ya itu dia Mas. Nama media dan pertanyaannya, silakan. Oke, makasih. Raffi dari Cinemax mau nanya buat Pak Wes dan Pak Darto. Pertama, apakah ini Pak Wes puas dengan hasil modal nekat akan membukakan jalan dari seorang sutradara untuk film-film selanjutnya? Mungkin ya, tadi kan media partner dan juga podcast mas ya. Saya kebetulan masyarakat sehat juga. Apakah bakal dibuat film podcast mas? Mungkin aku penasaran soal orang suruhan lu kan? Ini suruhan. Tadi gue lihat di garasinya podcast orang suruhan yang kata suruh nanya gini. Banyak yang nanya juga kan di podcast ya Pak ya? Iya, pasti. Benar-benar. Dan tadi penasaran tentang set lokasi itu rumah bulan atau dibuat? Apa satu?